Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian kita menjelang berbuka puasa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini pengajian kita adalah tentang waktu-waktu yang baik dan mustajab untuk berdoa. Pertama, pada waktu tengah malam atau di akhir malam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu abdu minar rabbi fi jawfil laili fa in istata'ta an takuna mimman yazkurullah fi tilka saati fakun." Sedekat-dekat hamba Allah kepada Tuhannya ialah pada waktu tengah malam. Maka dari itu, jika engkau mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada saat itu, maka kerjakanlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza madasatrul laili aslusahu yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fayaqulu hal min sa'il fayu'ta hal min da'in fayastajab hal min mustaghfirin yughfar lahu hatta yanfajiru subhu." Bila telah lewat sebagian malam atau 2/3, maka akan turunlah ke langit dunia Allah yang maha pemberi, Allah yang maha memberkati dan maha tinggi. Lalu berfirman, "Tak ada seorang pun yang meminta, pasti ia akan kuberi. Tak ada seorang pun yang berdoa, pasti ia akan kukabulkan. Tak ada seorang pun yang mohon ampunan, pasti akan kuampunkan sehingga tiba waktu subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waktu yang mustajab itu adalah sesudah sholat fardu 5 waktu. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Qila ya Rasulullah, ayud du'ai asma.
qala jawfal laili wa dubur salawatil maktubati. Ditanyakan orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, manakah doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah menjawab, doa di tengah malam dan doa setelah salat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa yang mustajab jika dipanjangkan adalah di waktu sujud. Waktu kita sujud dalam sholat. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Fa'aksirud du'a." Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud, maka perbanyaklah doa di waktu itu. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma wado'a rajulun jabhatahu lillahi sajida faqala rabbi ighfirli salasan ila rafa'a ra'sahu wa qad ghufiralah." Tidak seorang menaruh keinginan bersujud kepada Allah dan ia berkata, "Ya Allah, Tuhanku, ampunilah dosaku." 3 kali, kecuali pada saat itu ia mengangkat kepalanya telah diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu berikutnya yaitu ketika pada hari Jumat, doa kita mustajab jika dipanjangkan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ati faqala fiha sa'atan la yuwafiquha abdu muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha." Bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebut hari Jumat, lalu bersabda, pada hari Jumat satu saat yang apabila kebetulan seseorang muslim berdiri sholat sambil meminta atau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tentang sesuatu, melainkan Allah akan memberinya apa yang dia minta. Seraya Rasul mengisyaratkan dengan tangannya menyedikitkan saat itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang mustajab itu yaitu di antara azan dan iqamah. Kita berdoa di antara azan dan iqamah, maka doa kita mustajab pada waktu itu.
Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a bainal azani wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamat tidak akan ditolak. Hadis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika dipanjangkan, yaitu pada waktu berpuasa. Pada waktu kita berpuasa maka doa mustajab. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yabtura wal imamun adil wa da'watul mazlum yarfa'uhallahu fawqa ghamami wa yaftah laha abwabus sama wa yaqulu wa izzati la yansurannaka walau ba'dahin. 3 orang yang tidak tertolak doa mereka. Yang pertama, orang yang sedang puasa hingga ia berbuka. Kepala negara yang adil atau imam yang adil. Dan orang yang teraniaya. Allah mengangkat doanya ke atas awan, membuka pintu-pintu langit untuk itu. Seraya Allah berfirman, demi kebesaranku pasti aku akan menolong engkau walaupun setelah beberapa waktu. Hadis riwayat Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa waktu-waktu yang mustajab doa kita jika kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga masih banyak waktu-waktu yang lain yang belum dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian usia kita menjelang berbuka puasa pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara pengajian kita pada sore hari ini bersama-sama melepaskan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.